Pada acara Jump Festa 2024 yang berlangsung di tanggal 16 Desember sampai 17 Desember 2023, banyak pengumuman tentang anime dan manga yang bikin banyak orang antusias. Apalagi kalau lu penggemar manga terbitannya Jump. Gue pribadi sangat antusias mengenai pengumuman kelanjutan adaptasi anime Chainsaw Man karena ReZeArc dikonfirmasi akan mendapatkan adaptasi anime movie. Terus juga ada informasi lanjutan mengenai adaptasi anime Blue Box yang merupakan salah satu manga romance yang gue suka banget akhir-akhir ini. Dan gak lupa tanggal rilis adaptasi anime dan yang rilisnya itu musim fall 2024, itu serial action komedi yang kacau banget. Tapi ada satu hal yang mengguncang dunia, yang mengguncang banyak orang gitu, jadi kaget, adalah remake anime One Piece. Judulnya itu The One Piece. Itu remake dari awal dan spesifiknya yang dikonfirmasi itu adalah bagian East Blue Saga. Remake ini dikonfirmasi akan dikerjakan oleh Wit Studio dengan kolaborasi bersama Netflix. Dan dari posternya juga kayaknya Toei Animation juga ambil bagian. Dari pengumuman remake One Piece ini bisa kita diskusikan dua sisi yang berbeda gitu loh. Yang pertama sisi fans anime, terutama fans One Piece, dan sisi lainnya adalah sisi industri anime yang gue rasa perlu dikritisi juga. Kalau dari sisi fans ya kemungkinan seneng-seneng aja, karena mungkin ya dari remake anime ini ada hal yang bisa diimprove gitu loh daripada adaptasi anime originalnya gitu loh, terutama yang pas bagian jadulnya. Kan anime One Piece itu adaptasi episode awal itu tahun 99 kalau nggak salah ya, dan masih ongoing sih sampai sekarang. Hal yang diimprove bisa aja jadi animasinya bikin lebih keren, atau komplain dari banyak orang sih pacing animenya yang kurang banget pas dulu. Tapi di satu sisi kalau kita mau mengkritisi industri anime, ini bisa dibilang gerakan yang rada ngaco sih, terutama kalau misalnya kita fokus ke Wit Studio, karena Wit Studio itu proyeknya terhitung lumayan banyak kan. Kayak gini, mereka itu nambah kerjaan, dan kerjaannya itu One Piece yang barang panas banget, gak bisa didinai itu. Dan ada argumen juga kalau remake One Piece walaupun adaptasi anime originalnya ada kekurangan, kayak nggak perlu diperlukan juga. Lagi kalau kita mengingat industri anime itu kacau banget, kayak masalah gaji pegawai, kondisi kerja, dan hal lainnya. Wit Studio nggak terlepas dari semua kontroversi. Ini kejauhan topiknya, pokoknya balik lagi ke topik utama video. Mari kita ngomongin tentang remake anime. Perlu apa kagak? Jawaban dari pertanyaan remake anime diperlukan atau kagak itu relatif sih hitungannya. Opini gue pribadi, gak pakai data ya, opini gue pribadi nih semua video ini dari awal sampai akhir ya. Suatu anime enaknya itu di remake kalau misalnya fans gak puas sama adaptasi original yang pertama karena dianggap jelek banget. Sama kalau misalnya itu anime di Toge ya gak balik modal gitu loh, kayak gak menguntungkan. Dan dengan adanya remake kemungkinan besar akan memuaskan fans dan juga bakal mengembalikan duit komite produksi gitu jadi untung lagi. Mungkin ya gue nggak tahu ya, investasi bikin anime juga hitungannya gede banget loh, komite produksi dan tetek pengek lainnya. Terus kalau misalnya kayak One Piece gini, hitungannya mayoritas fans One Piece juga walaupun ada kekurangan, hitungannya gak ada masalah yang besar-besar amat gak sih. Jadi kayak ngapain gitu loh di remake kalau kita mau posisikan buat mengkritisi industri anime. Ini balik lagi ya, maupun itu contoh anime jadul, kalau misalnya udah ikonik banget, udah bagus banget, kayak ngapain di remake sih. Mungkin biar lebih enak bahasannya kita sebut aja gitu loh beberapa contoh anime remake. Contoh remake anime paling terkenal itu Full Metal Alchemist, dan adaptasi anime remake-nya itu dikasih judul Full Metal Alchemist Brotherhood. Dari yang gue temukan, adaptasi anime originalnya itu bisa dibilang rada misah dari source material aslinya, dan fansnya di tahun segitu pengen ada anime yang lebih akurat sama manganya. Jadi ya udah tuh lahir Full Metal Alchemist Brotherhood. Terus juga faktor terpenting kayaknya balik modal deh sumpah. Setelah itu lahirlah Full Metal Alchemist Brotherhood beserta fansnya yang menjadi preman My Anime List, ngejaga rank My Anime List di situ. Itu tadi kan Full Metal Alchemist juga remake-nya karena fansnya pengen adaptasi anime yang lebih mendekati manganya kan ya. Tapi sebenarnya ada juga adaptasi anime yang udah ngikutin manganya, source material aslinya gitu, dan ya tetap di remake. Itu namanya Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ya 99 gitu adaptasi anime originalnya, itu hitungannya nggak ada masalah apa-apa gitu loh, bahkan masih bisa dianggap bagus. Tapi ya tetap di remake gitu ya. Untungnya sih sebenarnya remake-nya ya bagus-bagus aja kok. Hitungannya yang ngebedain versi 99 sama yang remake itu yang tahun 2011. Yang tahun 2011 pokok mengadaptasi arc yang gak cover di tahun 99, itu namanya Chimera and Arc, sama Hunter Hunter Election Arc. Ya gimana yang tahun 99 bisa ngadaptasi itu, orang pas tahun segitunya makanya belum sampai situ, source materialnya aja masih kurang gitu loh. Makanya
kayak kadang gitu dulu ngapain di remake gitu loh, padahal mungkin bisa aja season 2 gitu, jadi 99 ke tahun 2011 season 2 nya, tapi gue nggak tahu sih. Pokok itu hitungannya tetap bagus sih kalau remake Hunter x Hunter. Tentu aja yang gue sebut di sini cuma beberapa judul aja, masih ada contoh remake lainnya. Misalnya pada saat video ini dibuat ada beberapa judul yang dikonfirmasi akan mendapatkan remake, tapi masih pengumuman aja gitu loh. Contohnya Fist of the North Star, serial jadul yang ikonik banget akan mendapatkan remake. Atau juga ada Spice and Wolf yang di remake lagi dari awal, yang adaptasinya itu tayang pas tahun 2008, adaptasi anime original ya. Tapi buat Spice and Wolf juga banyak yang heran kenapa di remake itu anime. Kayaknya fine-fine aja gitu loh sampai season 2 nya yang di tahun 2009. Kenapa kagak kayak Kimi no Todoke aja gitu loh yang season 3 tiba-tiba di-announce setelah kurang lebih 10 tahun dari season 2 gitu loh. Gak tahu juga sih remake-remake ini kayak gimana orang-orang maunya jujur. Terus opini gue total tentang remake itu kayak gimana. Gue gak tahu jujur remake anime itu paling enak itu kayak gimana, sumpah. Kalaupun misalnya remake, gue prefer anime sejadul apapun itu gak usah di remake. Kalau itu udah ikonik banget gitu loh, udah keren banget, ngapain di remake, kan versi original aja udah bagus banget. Tapi di satu sisi juga gue suka remake Hunter x Hunter, makanya gue kayak kontradiktif banget gitu loh, rada munafik ini video. Kok balik lagi kalau dari sisi egois fans, remake anime itu bisa nge-improve hal-hal yang kurang di adaptasi anime originalnya. Tapi di satu sisi dari industri anime, kalau kita mengkritisi itu bisa dibilang ya ngaco. Bisa aja industri anime jatuhnya ya gitu-gitu aja, jadi stagnan, dan bisa dibilang juga buang-buang sumber daya nggak sih jatuhnya, gue nggak tahu juga. Di satu sisi juga kalau kita mentingin duit yang rada egois dibuat komputer produksi, remake anime One Piece itu ujungnya ya gimana pun juga karena mereka pengen cari aman juga, karena One Piece itu barang terkenal dan kemungkinan besar balik modalnya gede. Walaupun itu sebenarnya kalau lihat apa tuh announcement itu rada ngaco karena mereka belum ada staff atau apanya gitu loh, walaupun ini barang panas banget seperti yang gue bilang tadi. Jadi gue gak tahu, sebuah opini gue di video ini kontradiktif banget gitu loh. Di satu sisi gue pengen industri anime improve, tapi di satu sisi gue suka Hunter x Hunter juga yang merupakan adaptasinya itu anime remake-nya ada, dan gue suka remake anime Hunter x Hunter gitu. Jadi kayak gue nggak tahu. Maka dari itu statement terakhir dari gue adalah remake anime pokok enaknya kalau misalnya adaptasi anime original itu ampas banget, jelek banget, tapi source material aslinya itu bagus banget dan ikonik banget. Maka dari itu gue punya proposal, kalau misalnya studio anime atau siapapun mau nge-remake anime, mending lu pada remake Tokyo Ghoul,